warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Titan Gunawan dan saya Lis Wijayanti dalam program Inspirasi Integrasi Sosial dan Pemberdayaan untuk Meraih Prestasi. Nah Sobat Sosial semuanya, pada kesempatan kali ini kita sedang bersama sekelompok mahasiswa. Nah mereka merupakan mahasiswa dari Poltekkes Bandung. Dan apa saja yang akan kita bahas pada episode kali ini. Namun sebelum ke bahasan tersebut kita akan berkenalan terlebih dahulu. Dari sebelah kanan saya dulu, boleh? Siapa? Dan dari mana? Silakan. Oke. Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Sujima Ramli, tapi biar lebih akrab, saya bisa dipanggil Uji. Oke. Uji dari mana nih? Soalnya tadi tiba-tiba ya, ada bahasa yang agak asing tentunya. Saya dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Tepatnya Bone. Jauh ya. Lanjut ke yang kiri. Ya. Sampurasun semuanya, nama saya Regina, biasa dipanggil Rere, saya dari Kabupaten Bandung. Oke. Masih Halo, Kabupaten Bandung. Lanjut. Halo, Kito Galo, saya Elia Permatasari, biasa dipanggil Elia, dari Lahat Sumatera Selatan. Wow, Sumatera. Oke, lanjut. Selanjutnya. Piye kabar wong Tegal? Halo, nama saya Lulu Rafiq Askia, biasa dipanggil Lulu. Nah, saya dari Tegal. Orang apa? Orang Pena. Oke. Langsung ngejok. langsung keluar ya. Tegal. Lanjut. Sampurasun, tepangkeun nama Abi, Hadiah Tasya, biasa dipanggil Tasya, Abi di Bandung. Lingkup Jawa Barat ya. Oke, lanjut. Terakhir, Horas, saya Lisa dari Medan. Halo Medan. Hai Medan. Wow, luar biasa pada kesempatan kali ini narasumber kita banyak yang dari jauh-jauh, bahkan dari luar pulau. Nah ini dan sangat menarik, kita akan berdiskusi, kita akan berbincang dengan teman-teman mahasiswa, karena kalau dengan mahasiswa beda Cak, energinya beda, terus terbawa semangat. Ya, terbawa semangat kalau sama teman-teman mahasiswa. Jadi kita akan membahas sesuatu. Pembahasannya mungkin ini agak mendalam nanti ya. Jangan terlalu dalam dulu sementara Mas, tapi nanti akan mendalam. Dan kita akan membahas apa Cek? Oke, yang pertama ini mau pengen tahu nih. Ini kan adik-adik mahasiswa dari Poltekkes Bandung ini mau ngapain nih ke Ciamis? Itu mau wisata atau mau ada kunjungan ke suatu rumah atau mau apa? Boleh, siapa yang mau menjawab? Jadi kita di sini berenam dari Poltekkes Bandung itu sedang melaksanakan praktikum institusi namanya Teh. Nah, jadi kita di sini bakal berpraktik, mempelajari itu tadi ada 5 profil yang kita bahas nantinya. Ada jaminan sosial, sumber daya bantuan sosial, pemberdayaan sosial, penataan lingkungan sosial, dan penanggulangan bencana. Jadi kita akan mempelajari 5 hal tersebut, bagaimana program yang ada di dinas sosial, pelaksanaannya seperti apa, pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh dinas sosial nanti seperti apa, itu yang kita pelajari di sini selama 40 hari. Jadi sampai 6 Oktober nanti kita akan di sini stay di Ciamis terus-terusan gitu. Jadi sampai Oktober ya? Sampai Oktober, 40 hari. Ini berarti mereka kesini ini mau praktikum institusi. Dan ada beberapa poin yang akan mereka pelajari gitu kan ya. Menggali permasalahan dan mungkin nanti ada solusi-solusi ke depan. Biasanya teman-teman mahasiswa bukan hanya mencari permasalahan tapi mengolah dan harusnya ada solusi seperti itu ya. Dan juga kalau biasa kita dengar zaman dulu mah mungkin ini sama dengan PPL nggak? PKL. Hampir mirip ya. Baik, cuman dan ini dilakukan oleh mahasiswa tingkat tingkat 4 tingkat 4 semester 7 sampai 7 tahun. Oke, baik sekali. Jadi kita sudah tahu maksud dan tujuan adik-adik mahasiswa Poltekkes datang ke Ciamis itu ya tidak lebih ya untuk istilahnya menggali, salah satunya juga menggali permasalahan yang mudah-mudahan bisa diberikan atau ada solusinya dari adik-adik KKN. Ini kalian nginepnya di mana?
di sini teh. Di sini masih sekitar sini ya, jadi nggak jauh dari dinas ya. Masih aman lah. Gimana kesana kemarinya pakai apa? Jalan kaki. Jadi pulang-pulang nanti kesana pokoknya jadi lebih sehat. Jadi kalian dari sini, berada di sini dari kapan? Dari tanggal 28. Dari 28 Agustus. Jadi sampai tanggal 6 Oktober. 6 Oktober. Oke. Dan sekarang sudah berapa hari ada di Ciamis? 2 minggu ya? Oke. Nah, selama 2 minggu itu adik-adik apa saja yang sedang atau yang telah dilakukan di Ciamis ini terkait dengan tadi tujuan datang ke Ciamis ini? Jadi kita selama 2 minggu ini kita sudah wawancara, kita udah mempelajari apa saja program-program yang ada di dinas sosialnya, udah mengenal lingkungan dinas sosial selama 2 minggu ini udah cukup, insyaallah. Jadi pengenalan 2 minggu ini dan selain pengenalan juga mencari poin-poin yang tadi sudah disampaikan oleh Elia. Udah dapat? Udah dapat. Alhamdulillah udah semua nih. Yang dicarinya udah dapat? Iya, makanya itu. Kalian kan mencari sesuatu nih di sini. Udah dapat itunya. Yang kalian carinya. Mungkin baru tahap perkenalan dan awal dasar. Belum mendalam kata receh. Jadi masih perlu pendalaman. Oke, baiklah kalau begitu tadi kan menarik nih ya. Tadi katanya adik-adik mahasiswa dari Poltek Esos itu datang ke Ciamis dengan membawa 5 profil katanya ya. Profilnya itu kalau tidak salah jaminan sosial, kemudian sumber dana bansos, pemberdayaan sosial, pemetaan lingkungan sosial dan penanggulangan bencana. Penataan lingkungan sosial. Ini biasa kaca laptop kalau dengan kayak gitu. Nah, jadi ada 5 itu ya. Tentu dari kelima tersebut ada nggak sih hal yang telah ditemukan, terutama dalam hal permasalahan yang kalian temukan selama di lapangan 2 minggu ke belakang ini? Jadi tadi kita dari awal kita sudah perkenalan mengenai framing kerja di dalam Dinsos sendiri. Dari 5 profil ini bagaimana framing kerjanya di dinas ini, lalu kita melakukan asesmen. Dari asesmen ini kita lihat apa yang perlu kita pelajari. Dari yang itu kita lihat, ini ada masalah masing-masing 5 profil ini, masalahnya apa. Nah, saat ini kita sudah menemukan ada 6 yang kita soroti, tapi 6 itu masuk ke dalam 3 kelompok tadi 5 profil itu. Yaitu ada dalam kelompok pemberdayaan sosial, lalu ada sumber dana bantuan sosial, dan yang terakhir adalah pada profil penanggulangan bencana. Semuanya, tadi sebelum kita di sini dalam program Inspirasi ini kita sempat berbincang-bincang dulu dengan adik-adik mahasiswa dari Poltek Esos Bandung ini. Dan ternyata mereka tadi berbicara bahwa datang ke Ciamis ini dengan membawa 5 profil. Kemudian dari 5 profil tersebut apa saja? Nanti kita akan tanya-tanya ke adik-adik mahasiswa ini. Ada yang mau menjelaskan terlebih dahulu 5 profil yang kalian bawa ke Ciamis ini apa saja? Untuk 5 profil kita itu ada 5 tadi ya kan? Ya. Ada analis jaminan sosial, sumber dana bantuan sosial, pemberdayaan sosial, penataan lingkungan sosial, dan penanggulangan bencana. Kalau untuk jaminan sosial itu sendiri, kita mempelajari gimana negara ini memberikan jaminan kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi bagaimana nantinya untuk mengurangi resiko ataupun tantangan ataupun bencana sosial melalui jaminan kesehatan contohnya, dan walaupun dari jaminan ketenagakerjaan. Jadi itu ya ranahnya atau lingkupnya. Itu untuk yang pertama itu jaminan sosial. Selanjutnya yang kedua, sumber dana bansos. Dari siapa dulu nih yang mau menjelaskan? Rere boleh. Jadi kalau untuk analisis sumber dana bansos itu kita menganalisis mengenai program-program bantuan sosial. Terutama di Kemensos, mungkin ada BPNT, PKH, mungkin banyak lagi gitu. Kita lebih fokusnya tapi ke pendanaan sumber dananya gitu. Untuk yang analisis sumber dana bantuan sosial. Jadi itu di ranahnya khusus perdanaan lah ya. Selanjutnya ini ada pemberdayaan sosial. Lingkupnya apa aja nih pemberdayaan sosial? Baik. Jadi di analis pemberdayaan sosial, tentunya kita
merancang atau melihat bagaimana kegiatan pemberdayaan sosial untuk masyarakat. Nah, pemberdayaan sosial sendiri itu adalah suatu kegiatan di mana kita membantu baik itu individu, lembaga ataupun komunitas untuk berdaya dan memiliki kekuatan atau power sehingga ia bisa maju dan tertinggal dari kemiskinan. Itu. Oke. Jadi berdaya ya. Dan selanjutnya ini ada penataan lingkungan sosial. Nah, gimana nih buat penataan lingkungan sosial? Dalam penataan lingkungan sosial ini kita mengkaji bagaimana kehidupan sosial atau lingkungan ini bersinergitas dengan sosial sehingga itu dapat membuat daya komunitasnya itu semakin berdaya gitu. Jadi sosial dan lingkungan itu tidak dapat dipisahkan ya. Jadi kita belajar apa skop dalam penataan lingkungan sosial ini, bidang kerjanya di sini itu seperti apa, framing kerjanya seperti apa. Oke, berarti bukan hanya tentang fisik ya? Iya, bukan tapi sosialnya juga terintegrasi. Yes. Oke, baik, selanjutnya terakhir ini ada penanggulangan bencana. Boleh? Dari siapa? Oke, Switi. Mungkin dari aku dulu kali ya. Menurut pengalaman saya belajar di Poltekkes Bandung mengenai profil penanggulangan bencana ini, kami difokuskan untuk menangani dan juga belajar gimana sih di lapangan ini kita kondisinya baik dari tahap pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kalau pra-bencana itu adalah mitigasi, kesiapsiagaan. Jadi manajemen kebencanaan kita tuh belajar mengenai itu dan bagaimana kita menganalisisnya itu tentang kemanajemenan kebencanaan. Jadi dari sebelumnya, dari pada saat dan sesudah bencana, fokusnya situ ya. 3 poin. Baiklah, ternyata itulah kelima profil yang kalian bawa. Dan ini semua masing-masing pasti punya permasalahan atau poin-poin yang akan kalian gali gitu kan ya. Jadi teman-teman mahasiswa ini punya poin-poin setiap orangnya untuk membahas ataupun menggali permasalahan tersebut. Tidak semuanya kalian ambil gitu ya, tapi per masing-masing. Nah, apakah semua dari 5 poin ini semuanya kalian ambil? Tidak. Jadi setiap individu di kita itu bertanggung jawab atas satu masalah pada satu profil, bukan satu orang tuh 5 profil, 5 masalah dari 5 profil. Nah, jadi dalam kita berenam, ini akhirnya kita ada 3 tadi dari 5 profil, kita ternyata menemukan masalah di 3 profil. Iya, 3 profil saja. Apa itu? Itu ada analis penanggulangan bencana, terus ada sumber daya bantuan sosial, dan ada pemberdayaan sosial. Berarti 3 poin itu yang kalian ambil untuk kita analisis, kita pelajari gitu. Jadi selama 2 minggu di Kabupaten Ciamis, adik-adik atau mahasiswa dari Poltekkes Bandung ini sudah menemukan berbagai masalah dari 5 profil itu, dan ternyata yang muncul itu hanya 3. Jadi ada 6 masalah tapi dalam lingkup 3 profil. Yang pertama itu dari sumber dana bansos, kemudian yang kedua pemberdayaan sosial, dan juga yang terakhir penanggulangan bencana. Betul. Itu kan dari sekian permasalahan. Ini adik-adik kakak itu mencari masalah sih. Mencari masalah datang di Ciamis. Kerjanya ngapain? Mencari masalah. Tapi harus dengan solusinya. Itu bagusnya itu adik-adik dari Poltekkes Bandung ini selain mencari-cari masalah, tapi juga ada solusinya. Baik, kalau begitu dari ke-6 permasalahan itu pasti tentu ada urgensinya. Yang paling urgent, yang paling menurut kalian tuh benar-benar hot gitu kan? Padahal kayak gitu ya ngomongnya, yang paling hot gitu kan? Yang paling urgent, nomor 1 atau ranking 1 lah dari ke-6 itu permasalahan yang mana? Dari yang kita temuin di lapangan ya Teh. Karena kita udah 2 minggu di sini, kita turun di lapangan, asesmen, wawancara, dan kita akhirnya menemukan yang urgent banget itu di masalah DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Kenapa? Ada apa dengan DTKS? Ya, karena apakah DTKS itu ada daya tarik tertentu? Iya, saya tertarik dengan permasalahan DTKS.
kenapa harus DTKS gitu kan, kalian yang dianggap oleh kalian itu paling urgent. Oke. Nah, dijawab sama siapa? Ayo, sweet dulu. Jadi dalam kita tahu ya, DTKS itu tadi data terpadu kesejahteraan sosial, di mana semua bantuan sosial yang ada dalam Kemensos terutama ya, itu basisnya itu terhadap DTKS ini. Nah, perlu diketahui bahwa dalam kewenangannya pemutakhiran data DTKS ini Kementerian Sosial itu udah keren. Dia berkolaborasi dan terintegrasi dengan memberikan kewenangan kepada daerah. Jadi daerah itu sudah diberikan kewenangan untuk memutakhirkan data DTKS ini gitu. Jadi dalam upaya biar clear gitu ya, datanya biar valid, biar sempurna, jadi sasarannya biar tepat, itu sudah ada kewenangannya diberikan kepada daerah. Oke. Lantas apa yang menjadi permasalahannya ini dari DTKS ini? Karena yang kita temui juga ya Teh, gimana yang di lapangannya kita temuin bahwa ada yang tadi harusnya masuk DTKS tapi malah nggak masuk, yang harusnya nggak masuk di DTKS tapi malah masuk, lebih kayak gitu. Oke. Salah satunya tidak tepat sasaran. Oke. Ada lagi selain tidak tepat sasaran. Iya, selain itu ada yang mau menambahkan? Ya, untuk itu juga kenapa DTKS penting. Ketika si DTKS itu udah tepat sasaran, negara juga tidak akan ada dana yang sia-sia gitu, gak ada yang sia-sia karena udah tepat sasaran sesuai tujuan awal dari si DTKS ini ada, bantuan sosial itu ada, jadi warga yang membutuhkan itu merasakan manfaatnya. Oke. Jadi itulah permasalahan yang kalian temukan tentang DTKS di lapangan itu sendiri. Iya, sebenarnya terkait layak dan tidak layak si orang ini menerima bantuan gitu kan ya. Nah, menurut kalian gitu ya, setelah menemukan permasalahan itu, DTKS itu harusnya tuh seperti apa dan bagaimana? Jadi seperti yang kita tahu ya Teh, DTKS ini kan sifatnya dinamis ya Teh. Jadi ada perubahan terus-menerus gitu, dan itu menurut kita memang perlu dimutakhirkan secara bilangnya tuh terus-menerus tadi ya Teh, karena tadi dinamis, ada perubahan-perubahan, kita nggak tahu di lapangan, mungkin ada yang sudah meninggal, ada yang pindah rumah, ada yang ekonominya sudah mulai berkembang. Nah, itu yang kita pengen bahwa pemutakhiran data ini memang harus dilakukan secara terus-menerus, kalau bisa per bulan, dan dari bawah, dari akarnya, dari desa itu memang harus bersinergitas, berkolaborasi untuk memutakhirkan data itu. Oke. Jadi harus ada beberapa orang gitu, ataupun instansi gitu, ataupun beberapa pihak yang terlibat dalam pemutakhiran data. Jadi tidak sendiri gitu ya, tidak hanya satu pihak ataupun satu instansi yang bisa melakukan pemutakhiran. Oke. Jadi supaya DTKS, jadi menurut kalian apakah agar DTKS menjadi valid atau akurat datanya itu harus dilakukan pemutakhiran gitu? Pemutakhiran, benar. Dan di Ciamis seperti apa? Ya. Mungkin untuk di Ciamis sendiri ada temuan di mana yang termasuk dari DTKS ada yang ASN, UMR-nya udah di atas UMR, tergolong dalam pengusaha AHU gitu. Dia terdaftar dalam AHU ya, jadi dia mungkin AHU itu adalah salah satunya adalah golongan pengusaha. Itu yang terjadi di Kabupaten Ciamis. Oke, kira-kira atau kalian itu setelah di lapangan itu kan, ke lapangan kan, nyari-nyari masalah ya itu dari kalian kan gitu ceritanya. Itu kalian menemukan gak sih jawaban kenapa itu kan harus dimutakhirkan ya? Kenapa sampai tidak dimutakhirkan atau jarang dimutakhirkan atau apapun lah itu namanya? Mohon bersabar, jangan
langsung lega nih, karena kita perlu bersabar. Ini juga teman-teman belum tuntas ya di lapangan, baru 2 minggu ya. Jadi kita tunggu di episode selanjutnya aja gitu kan. Ya, karena kenapa ya kita terlalu menggebu-gebu karena semangat. Karena saking semangatnya, kalau dekat mahasiswa itu pasti bawaannya semangat terus. Iya. Jadi kita harus sahabat sosial juga harus bersabar, karena ini memang ini teman-teman ngomong kaji lebih mendalam. Jadi belum ada kesimpulan ataupun pembenarannya belum di 80%. Mereka itu baru di 40-30 ya. Kajinya maksudnya kaji di lapangannya. Jadi kita nanti akan undang mereka. Izin menambahkan juga sedikit informasi atau for information, kami berenam ini juga kan baru 2 minggu ya, masih anget di Kabupaten Ciamis ini, masih anget jadi coba. Oh enggak. Maksudnya masih baru 2 minggu, jadi kita akan mencari-cari lagi lebih apa yang kita ingin tahu dari jadi nanti kita undang lagi kalian di sini ya. Kalau begitu kita tantang mereka di episode selanjutnya. Gimana, siap nggak? Siap. Harus semangat dong. Siap. Ya, ini kan mereka itu sama-sama mengkaji satu permasalahan ya. Nanti juga akan diekspos, akan diekspos selain DTKS, karena barusan memang isu terhotnya memang DTKS. Tapi di samping itu mereka juga mempunyai permasalahan atau mengkaji satu orang itu satu masalah ya. Jadi nanti bisa diekspos juga di program inspirasi episode selanjutnya. Makanya sobat sosial tetap terus pantengin episode selanjutnya. Ya, dan jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Ditunggu teman-teman dari mahasiswa Poltekkes Bandung ya, komen ya di bawah ini, oke, baik. Dan ternyata tidak terasa waktu sudah berakhir perjumpaan kita di episode yang pertama ini, yang tentunya agak panas sedikit. Masih udah ini ya. Dan akan semakin panas nanti di episode kedua. Baik, kalau begitu saya Titan Gunawan, saya Lis Wijayanti, dan kalian mohon pamit dan undur diri. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.